Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Zaki Fadlani. Saya berasal dari kampus Institut Ummul Qura Al Islami Bogor gitu ya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan gitu ya. Prodi saya Manajemen Pendidikan Islam, dan di sini saya akan meresum atau merangkum sebuah materi dari mata kuliah Tafsir dan Hadis Manajemen. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Tafsir dan Hadis Manajemen, yaitu Bapak Dr. Ahmad Idofi, MPD, yang telah memberikan tugas kepada saya dalam meresum mata kuliah Tafsir dan Hadis Manajemen. Yang saya akan bahas itu ada beberapa materi. Yang pertama itu adalah sejarah manajemen pendidikan, lalu yang kedua ada manajemen perencanaan pendidikan, yang ketiga ada manajemen kurikulum, yang keempat ada manajemen ketenaga pendidikan, yang kelima ada manajemen peserta didik, dan yang terakhir ada manajemen kelas ya. Nah, sebelum kita membahas sejarah manajemen pendidikan ya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian manajemen pendidikan secara umum gitu ya. Dapat disimpulkan bahwasannya manajemen pendidikan adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian sumber daya atau pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan dalam bidang pendidikan. Nah, itu secara garis besar ya. Ada juga menurut Sulistiaroni bahwasannya manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengolahan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan, yang telah ditetapkan sebelumnya, agar kelompok tersebut mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Itu menurut Sulistiaroni gitu ya. Nah, setelah kita mengerti pengertian manajemen pendidikan, nah baru kita mulai sejarah manajemen pendidikan. Nah, sejarah awal mulanya pemikiran awal manajemen itu ada dua peristiwa penting sebelum abad ke-20, berarti abad ke-19-an ya. Itu ada peristiwa penting yang terjadi. Pada peristiwa penting tersebut dalam ilmu manajemen, peristiwa pertama itu terjadinya pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah buku atau doktrin ekonomi klasik yang berjudul The Wealth of Nation ya. Di dalam bukunya itu mengemukakan bahwa keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pengembangan pembagian kerja atau division of labor, yaitu perincian pekerjaan dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Itu peristiwa pertama di bukunya Adam Smith gitu ya. Nah, selanjutnya ada peristiwa penting kedua yang mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen. Itu peristiwa kedua. Gimana peristiwa kedua itu yang mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen itu? Jadi revolusi pada saat itu, di revolusi industri di Inggris, revolusi itu memadai mulainya penggunaan mesin yang menggantikan tenaga manusia. Ada pada revolusi 3.0 ya kalau nggak salah. Nah, pada revolusi tersebut yang mengakibatkan pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat khusus yang disebut pabrik. Jadi awal mulanya pabrik itu pada revolusi tersebut yang ada di Inggris, di Amerika gitu ya. Nah, itu sejarah awal mulanya manajemen pendidikan. Lalu materi yang kedua itu ada perencanaan pendidikan Islam. Perencanaan pendidikan Islam apa? Perencanaan pendidikan Islam itu pada hakikatnya adalah sebuah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif atau pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Guna apa? Guna untuk mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya.
yang dilakukan secara sistematis, berkesinambungan dalam proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajarannya, pembiasaannya atau bimbingannya atau pengawasannya, pengasuhannya, dan pengembangan potensinya untuk mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat gitu. Jadi adanya ya intinya gitu ya, perencanaan itu adalah sebuah proses pengambilan keputusan atau pilihan untuk mencapai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang gitu ya. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum apa gitu ya? Pengertian manajemen kurikulum yaitu atau definisi manajemen kurikulum secara etimologi. Apa? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu gitu ya. Jadi manajemen ya yang mengenai tujuan, isi dan bahan pengajarannya, bahan pelajarannya. Nah, manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha serta meningkatkan kualitas interaksi dan mengajar. Gitu ya. Itu pengertian manajemen kurikulum. Dan manajemen kurikulum juga memiliki beberapa konsep. Yang pertama, konsep kurikulum yaitu kurikulum sebagai suatu substansi atau suatu kurikulum yang dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua ada kurikulum sebagai sistem. Sistem apa? Yaitu sistem kurikulum, sistem yang merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem-sistem masyarakat. Itu kurikulum sebagai sistem. Yang ketiga ada kurikulum sebagai bidang studi. Yaitu apa? Bidang studi apa gitu ya? Tujuannya kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Jadi pengembangan ilmu tentang kurikulum dan sistemnya kurikulum. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi keempat. Itu tentang manajemen ketenaga pendidikan. Nah, definisi manajemen ketenaga pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengolahan, usaha kerjasama sekelompok yang bergabung dalam organisasi, dan pengabdian ya diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tersebut. Itu tenaga kependidikan gitu ya. Ada unsur pengabdian untuk kerjasama suatu kelompok. Nah, itu definisi ketenaga pendidikan. Lalu ketenaga pendidikan memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada tenaga struktural, tenaga fungsional, dan yang ketiga ada tenaga teknis. Nah, itu jenis. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen ketenaga pendidikan. Ruang lingkupnya itu ada perencanaan pegawaian, ada pengadaan pegawai, pengadaan pegawai, penempatan dan penugasan pegawai, ada penempatan dan penugasan pegawai. Yang ketiga ya, ada pemeliharaan pegawai. Yang keempat ada pegawai negeri sipil. Yang ketiga ada pemutusan hubungan kerja. Itu ruang lingkup manajemen ketenaga pendidikan, khususnya bagi para stakeholder gitu ya, harus tahu ruang lingkupnya manajemen ketenaga pendidikan itu apa aja gitu. Selanjutnya, kenapa adanya manajemen ketenaga pendidikan? Tujuannya untuk apa gitu? Tujuan ketenaga pendidikan secara umum nih, secara garis besar, untuk mempertahankan organisasi tenaga kerja
yang dapat dipercaya gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk supaya tenaga kerja yang ada dalam organisasi itu bertahan gitu, bertahan. Yang kedua, tujuannya itu untuk meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Jadi untuk memperbaiki dan meningkatkan, untuk ya kalau misalkan kita tidak memiliki kesalahan ataupun kelalaian, ya kita harus meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh para pegawai atau karyawan tersebut. Yang ketiga, ada pengembangan sistem kerja dan tenaga dengan kinerja yang tinggi gitu ya. Yang keempat, ada pengembangan praktik manajemen dengan komitmen yang tinggi. Yang kelima, ada menciptakan iklim yang harmonis. Itu tujuan-tujuan dalam tenaga kependidikan. Ada 5 tujuan, dan selebihnya kalau misalkan ada yang pendapat lebih ya silahkan. Yang saya utarakan ya hanya 5 gitu ya. Itu materi tentang manajemen ketenaga pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang kelima. Materi yang kelima itu adalah pengertian manajemen pendidikan. Apa pengertiannya? Definisinya yaitu manajemen peserta didik adalah penggabungan kata dari manajemen dan peserta didik gitu ya. Pengelolaan untuk peserta didik. Peserta didik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwasanya tentang sistem pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran. Ada pengembangan potensi melalui proses pembelajaran itu menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Lalu ada tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen. Ya, tujuannya untuk mengelola segala aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik dalam proses pembelajaran mengajar, dan juga manajemen pendidikan, manajemen peserta didik, agar pengelolaan segala aktivitas kegiatan belajar mengajar untuk peserta didik dalam proses belajar mengajar itu berjalan gitu ya. Dan fungsinya sebagai wadah dan wahana untuk mengembangkan potensi minat bakat oleh peserta didik tersebut. Prinsipnya memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, untuk mengembangkan program, yaitu untuk dipandang sebagai proses manajemen sekolah, prosesnya ya. Yang ketiga, ada upaya sebagai sarana peserta didik. Yang keempat, sebagai pembimbing peserta didik. Yang kelima, untuk mendorong atau kemandirian peserta didik. Yang terakhir, ada fungsional bagi kehidupan peserta didik gitu ya. Itu prinsip-prinsip yang ada pada manajemen peserta didik gitu ya. Setelah itu kita akan membahas materi terakhir nih. Materi terakhir itu manajemen kelas dan manajemen sarana dan prasarana. Manajemen kelas, harus kita ketahui bahwasannya manajemen kelas itu adalah suatu ruang kelas yang memberikan pengaruh besar terhadap proses dan hasil belajar peserta didik gitu ya. Guru perlu mengondisikan ruang kelas itu dengan sedemikian rupa, mengondisikan ruang kelas yang mampu menunjang perkembangan peserta didik secara optimal, karena sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh peserta didik adalah berada di ruang kelas, bukan di mana, tapi di ruang kelas, di dalam kelas tersebut. Jadi bagaimana caranya guru itu mengondisikan ruang kelas tersebut? Nah, supaya suasana yang ada dalam kelas nyaman atau aman, maka ruang kelas yang nyaman perlu diatur sedemikian rupa sehingga kebosanan yang dialami oleh peserta didik itu dapat dihindarkan. Nah, kalau misalkan definisi ruang kelas menurut perspektif bangunan, itu adalah rongga yang dibatasi oleh permukaan bangunan. Ruang juga dapat berupa ruang dalam atau ruang luar gitu. Atau rongga yang dibatasi oleh permukaan itu ada berapa?
tahu nggak? Ada 3 unsur. Yang pertama dinding, yang kedua lantai, yang ketiga atap. Itu rongga yang dibatasi oleh permukaan bangunan. Itu permukaan bangunan yang 3 itu. Nah, penting gak sih manajemen kelas? Nah, menurut tafsir dan hadis itu penting karena dalam mencakup berkaitan dengan mata kuliah tafsir dan hadis manajemen, bahwasanya ada tafsirnya tentang manajemen kelas dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul adzim. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik juga. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dia juga yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk di jalannya. Itu dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Itu menjelaskan tentang manajemen kelas. Nah, fungsi dalam manajemen kelas ya berkaitan dengan manajemen, pasti ada perencanaan, ada pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Itu fungsi dalam manajemen kelas. Gunanya untuk apa? Untuk merencanakan, untuk mengorganisasikan, untuk sebuah kepemimpinan, dan untuk sebuah pengendalian suatu kelas. Ada juga hadis yang menjelaskan tentang sebuah kepemimpinan atau manajemen gitu ya, manajemen kelas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun fa imamu ra'in fa huwa mas'ulun wa rajulun ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun. Artinya bagaimana? Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang imam adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan ia juga bertanggung jawab atas keluarga yang dipimpin. Itu hadis yang lumrah gitu, yang sering kita dengar, bahwasanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Itu tentang manajemen gitu ya. Alhamdulillah, materi dari 1 sampai 6 telah kita sampaikan. Sebelum saya closing atau menutup, ada kata-kata dari Bapak Rektor kami nih di dalam bukunya yang beliau terbitkan. Ada pada buku Iman halaman 162. Halaman 162 dia berbicara bahwasanya namun pada akhirnya kemuliaan hanya dimiliki oleh orang yang cerdas, sedangkan seorang yang bodoh akan terhina baik di dunia maupun di akhirat. Beliau yang bilang, Bapak Rektor Syaifullah, karena kita adalah manusia yang memiliki kepala yang sama, rambut yang sama, tapi pemikiran kita yang berbeda. Bahwasanya ada orang yang cerdas atau yang bodoh. Kita yang menentukan kita cerdas atau kita bodoh gitu ya. Kita tinggal pilih yang mau yang mana. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan yang Anda utarakan, silakan ditulis di komentar apa pertanyaannya. Insya Allah mudah-mudahan saya akan jawab, dan apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya jelaskan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi, karena ini adalah tahap-tahap saya belajar dan untuk menjelaskan dan beresum semua materi dari 1 sampai 6. Dan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Dr. Ahmad Idofi yang telah
telah memberikan tugas kepada saya dalam memenuhi tugas meresum, ya salah satunya tugas ujian akhir semester gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.